Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2029, saya akan mengomentari Arsul Sani dilantik Ketua Mahkamah Konstitusi. Arsul Sani dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sebelumnya anggota DPR Pusat, aslinya sebagai pengacara. Pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman kepada Arsul Sani. Penyebab penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi diawali ketika Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, lalu menyalahgunakan kekuasaannya mendampingi saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 berakibat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Presiden Joko Widodo adik kandungnya istri Anwar Usman dan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman menarik diri, tidak ikut menyidangkannya. Tetapi Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pemecatan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, lalu digantikan Arsul Sani sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sudah dilantik Presiden Joko Widodo. Dengan dilantiknya Arsul Sani sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan hukum dengan baik. Jangan sampai terlibat lagi melindungi keluarga Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Arsul Sani selalu netral dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Diharapkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Arsul Sani jangan sampai berpihak kepada Presiden Joko Widodo yang menginjak-injak hukum demi memenuhi kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri secara pribadi yang sampai hati menghancurkan sistem demokrasi hingga rakyat marah besar sampai menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa, sampai Faisal Asegaf menuduh Presiden Joko Widodo penjahat demokrasi. Diduga kelompok petisi 100 tokoh masyarakat dan Forum Perguruan Tinggi se-Bandung Raya dan daerah Yogyakarta akan melakukan pemakzulan lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi dengan kesalahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yaitu melanggar konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi, menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia serta melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang kolusi dan nepotisme yang sudah cukup alasannya untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Harapan saya, semoga Presiden Joko Widodo berhasil dimasukkan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat terlaksana dengan netral sesuai dengan prinsip demokrasi.
Arsul Sani dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sebelumnya anggota DPR, profesi aslinya sebagai pengacara. Jadi sekarang Arsul Sani sudah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sebelumnya anggota DPR Pusat dan aslinya sebagai pengacara. Pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman kepada Arsul Sani. Karena pergantian ini ada Ketua Mahkamah Konstitusi Arsul Sani datang untuk menggantikan Anwar Usman tersebut. Penyebab penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi diawali ketika Presiden Joko Widodo menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, mendatangi saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 berakibat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena Presiden Joko Widodo adik kandungnya istri Anwar Usman, berarti hubungan sebagai besan, dan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman menarik diri, tidak ikut menyidangkannya, tetapi Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yaitu adalah cacat hukum karena Presiden Joko Widodo adik kandung perempuannya adalah sebagai istri Anwar Usman yang sebagai hubungan besan, dan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman menarik diri, tidak ikut menyidangkan perkaranya. Tetapi karena dia ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat Anwar Usman dipecat dari jabatannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Anwar Usman hanya hakim biasa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pemecatan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, lalu digantikan Arsul Sani sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sudah dilantik Presiden Joko Widodo. Setelah Anwar Usman dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, diganti oleh Arsul Sani, dan Arsul Sani sudah dilantik Presiden sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan dilantiknya Arsul Sani sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan hukum dengan baik, jangan sampai terlibat lagi melindungi keluarga Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan dilantiknya Arsul Sani sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dia sudah dapat menegakkan hukum dengan baik dalam pemilihan umum yang harus netral, tidak boleh berpihak, dan jangan sampai terlibat lagi melindungi keluarga Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Arsul Sani selalu netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Diharapkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Arsul Sani jangan sampai berpihak kepada Presiden Joko Widodo yang menginjak-injak hukum demi memenuhi kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri secara pribadi, yang sampai hati menghancurkan sistem demokrasi hingga rakyat marah besar sampai menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa.
sampai Faisal Assegaf menuduh Presiden Joko Widodo penjahat demokrasi. Sehingga kelompok petisi 100 tokoh masyarakat dan forum perguruan tinggi se-Bandung Raya dan daerah Yogyakarta akan melakukan pemakzulan presiden lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi dengan kesalahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi, menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang korupsi dan nepotisme, yang sudah cukup alasan untuk memasukkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Harapan saya, semoga Presiden Joko Widodo berhasil dimasukkan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat terlaksana dengan netral sesuai dengan prinsip demokrasi. Sekian dan terima kasih.